Pak Gray dan juga teman-teman, saya akan menjawab beberapa soal mata kuliah Pancasila. Yang pertama, Pancasila hidup sebelum Indonesia merdeka. Arti dari Pancasila hidup sebelum Indonesia merdeka bahwa ideologi Pancasila itu terbentuk, lahir dan tumbuh di Indonesia yang tumbuh beragam karakter manusia, adat istiadat, kekayaan alam, dan tarian hayati dan non-hayati, tentang bagaimana bermacam-macam suku, agama, ras, dan adat istiadat dari ujung Sumatera sampai Papua bisa bersatu di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan. Pada video ini kita akan mengenal di era prasejarah dan prakolonisme. Yang pertama, di era prasejarah, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Jika kita lihat dari sisi geologis, Indonesia merupakan tempat pertemuan lempeng bumi, menjadikan banyak lelet alam yang tercipta dan bermacam-macam sumber daya alam, juga flora dan fauna berbagai macam. Lalu yang kedua, era kolonial. Di era kolonial ini dimulai ketika Alfon Koro mendarat di kawasan Nusantara dan menyebar kabar ini ke Portugis. Sejak saat itulah Nusantara dikenal oleh orang Eropa, yang akibatnya pada era kolonial berabad-abad dimulai Portugis bersama bangsa Eropa lain seperti di Batavia, Belanda, Spanyol, dengan tujuan untuk berdaya menyebarkan ajaran agama dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan, apa keunggulan dan kelemahan sistem kerajaan monarki? Kepala pemerintah punya kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat, yang dipengaruhi oleh pihak lain, dan jarang terjadi penyelewengan di dalam pemerintahan karena hanya dipimpin oleh satu pihak. Kekurangan dari sistem monarki atau kerajaan adalah pemerintah berpusat pada satu pihak. Pemerintah hanya dipegang pada penguasa dan muncul ketidakadilan karena kasta. Kedua, kekurangan dan kelebihan sistem kolonial. Kelebihan dalam pemerintahan kolonial adalah pembuatan dan keputusan kebijakan dapat diketahui dengan cepat. Hal tersebut mudah terjadi karena penyesuaian regulatif dan eksekutif pada pihak partai yang sama. Pengawasan yang ketat pada kabinet membuat kabinet selalu berhati-hati pada tindakannya. Kekurangannya adalah parlemen menjadi pusat kaderisasi pada jabatan-jabatan khusus. Pengalaman mereka yang adem menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi. Lalu posisi dan jabatan eksklusif dan kabinet tergantung pada mayoritas dukungan yang ada, sehingga kapanpun kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Keberlangsungan jabatan seorang kabinet tidak bisa ditentukan kapan masa berakhir jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat dihentikan. Ketiga, mengapa dalam sejarah Nusantara banyak terjadi perebutan kekuasaan
dan konflik yang membawa banyak korban dari rakyat biasa. Pada masa itu Indonesia belum mengenal Pancasila dan lebih cenderung ke daerahnya masing-masing dan belum memiliki semangat persatuan antar suku, ras, agama di Indonesia. Keempat, mengapa menurut ideologi Pancasila itu adalah solusi bagaimana rangkaian panjang Nusantara, karena ideologi Pancasila berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengajak kita untuk hidup bersama dengan berpegang pada Pancasila untuk kehidupan yang lebih baik. 5. Mengapa Pancasila lebih sesuai dengan Indonesia? Karena Pancasila menyatukan seluruh perbedaan yang ada di Indonesia agar tidak timbul perpecahan dan semakin mengetahui antar manusia di Indonesia dengan 5 sila yang saling berkaitan untuk kehidupan yang lebih cerah bagi rakyat Indonesia. Demikianlah pertanyaan yang dari mata kuliah Pancasila. Terima kasih. Berkah dalam.